Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata atau IIK Bakta Kediri melakukan kerjasama dengan instansi-instansi di Indonesia Timur. Rektor IIK Baktiwiyata Kediri, Profesor Dr. Apoteker Muhammad Zainuddin secara langsung menerima program belajar melalui jalur beasiswa dari pemerintah Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Profesor Zainuddin mengatakan kerjasama ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi kesehatan terbaik di Kediri ini berkomitmen mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia Timur. Menurutnya, Indonesia merupakan sebuah kepulauan yang begitu luas dengan potensi budaya dan sumber daya alam beragam. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI mengaku perlu adanya kolaborasi dengan para pihak untuk memenuhi tenaga kesehatan. Apalagi terjadi kekurangan nakes dengan defisit tertinggi di Indonesia Timur. Di sana 63% puskesmas dilaporkan kosong alias tanpa sumber daya manusia kesehatan. Berdasarkan data SISDMK atau Sistem Informasi SDM Kesehatan Kemenkes RI, ada 3 tantangan utama pengelolaan SDM Kesehatan di Indonesia, yaitu kekurangan jumlah nakes, distribusi tidak merata, dan kurangnya pelatihan berbasis kompetensi. Ada 4.985 puskesmas atau sekitar 47,77% belum memiliki 9 jenis nakes standar secara lengkap. Adanya transformasi SDM kesehatan ini dapat menjamin terpenuhinya SDM kesehatan yang berkompeten dan berkeadilan. IIK Bakta merupakan kampus kesehatan terbesar di Indonesia yang terdiri dari 20 program studi dan 4 fakultas. Kampus ini berkomitmen untuk mendukung pengembangan pendidikan Indonesia Timur.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada yang kami hormati Ibu Apoteker Ninis Yuliati, SSI MKes, disilakan. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Mohon izin Bapak Bupati dan Pak Rektor juga Pak David, saya akan membacakan laporan sehubungan dengan kegiatan yang akan diadakan hari ini, yaitu serah terima mahasiswa Kaimana di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata tentang peningkatan pendidikan dan sumber daya manusia Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Maka pada tahun akademik 2023-2024 ini telah terseleksi sebanyak 68 calon mahasiswa. Adapun seleksi yang telah kami lakukan meliputi yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi wawancara, dan juga telah dilakukan tes kesehatan. 68 calon mahasiswa akan menempuh pendidikan di 5 program studi di IIK Baktiwiyata yang terbagi: 1. Pada program studi S1 Keperawatan 29 mahasiswa. 2. Pada program studi S1 Gizi 12 mahasiswa. Yang ketiga, pada program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis 9 mahasiswa. Yang keempat, pada program studi D3 Fisioterapi 7. Yang kelima, pada program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sebanyak 11 mahasiswa. Pada hari ini akan dilaksanakan serah terima dari Bapak Bupati Kaimana ke Rektor Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata, dan akan kami lakukan pengukuhan secara resmi besok hari Senin tanggal 18 September bersama dengan 1.000 mahasiswa baru lainnya. Untuk diketahui, para mahasiswa ini nanti kami akan melaporkan kepada pemerintah Kabupaten Kaimana setiap semester supaya program yang kita rancang ini dapat terselesaikan dengan baik. Jadi setiap semester kami akan melaporkan bagaimana perkembangan pendidikan mahasiswa yang berada di IIK Baktiwiyata. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat datang kepada calon mahasiswa baru yang nanti akan kita kukuhkan bersama dengan 1.000 mahasiswa yang lainnya di tanggal 18 September. Kita tunggu, semoga program ini berjalan dengan tepat. Mahasiswa di program studi di Diploma 3 akan terwisuda 3 tahun lagi, dan mahasiswa yang di program studi D4 dan S1 akan terwisuda 4 tahun yang akan datang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Rektor Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Apoteker Muhammad Zainuddin, disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kaimana, Bapak Freddy T. Yang saya hormati Bapak Donald Wakum selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana, Bapak Arifin Silveva SKM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, Bapak Dr. Andes Rai Ratu selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana, Bapak Petrus Pulo SI, dan Bapak Cakri Richard selaku anggota DPRD Kabupaten Kaimana. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Kaimana, yang saya hormati Bapak Dandim Kaimana, dan Bapak Ketua Pengadilan Kaimana. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Maha Kuasa atas
karunia kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam acara yang sangat bersejarah di pagi hari ini. Tentu yang saya cintai dan saya banggakan para calon mahasiswa IIK Baktiwiyata yang berasal dari Kabupaten Kaimana. Kepada semua tamu undangan yang dari Kaimana, kami sampaikan selamat datang di kampus kami, kampus Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Ini adalah kampus Institut Ilmu Kesehatan pertama di Indonesia. Kita mendapatkan penghargaan dari MURI karena Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri ini sebagai salah satu institut ilmu kesehatan yang pertama kali ada di Indonesia. Tentu ini mempunyai sejarah yang panjang untuk berdirinya Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata. Yang ingin saya sampaikan kepada para Bapak Bupati dan jajaran pimpinan di Kabupaten Kaimana bahwa Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata ini terdiri dari 4 fakultas: Fakultas Kesehatan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi, dan Fakultas Teknologi Manajemen Kesehatan yang mempunyai 23 program studi, semuanya di bidang kesehatan. Dan anak-anakku calon mahasiswa tadi sudah diumumkan oleh Ibu Direktur bahwa kalian nanti akan berada di beberapa program studi S1 di D4 dan D3. Mau tolong dicatat bahwa semua prodi yang Anda tempati nanti sudah terakreditasi sangat baik. Itu artinya apa? Kalau nanti anak-anakku sudah lulus, ya bekerja sebagai ASN atau di tempat kerja yang lain, biasanya mempersyaratkan lulusannya harus dari program studi yang terakreditasi sangat baik. Nah, itu artinya ya mudah-mudahan nanti kalau sudah lulus, saudara-saudara anak-anakku bisa diterima sebagai ASN di Kabupaten Kaimana karena sudah memenuhi persyaratan lulusan dari program studi dengan akreditasi sangat baik. Ya. Anak-anakku calon mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan, ya, Anda semua nanti akan tinggal di Kediri. Ya, Kediri ini adalah sebuah kota yang cukup nyaman untuk ditempati karena apa? Ya, di Kediri ini betul-betul yang namanya toleransi itu sangat tinggi. Ya, jadi anak-anakku jangan khawatir. Ya, di IIK pasti aman. Dan saya ingatkan bahwa anak-anakku nanti akan punya dosen wali. Ya, itu adalah orang tua kedua di kampus ini. Setiap mahasiswa akan mendapatkan seorang dosen wali, ya, yang akan selalu mengikuti perkembangan dan anak-anakku bisa minta nasihat, minta konsultasi kalau ada kesulitan-kesulitan dengan dosen wali. Kemudian yang kedua, tentu anak-anakku nanti punya ketua program studi, ya, Kaprodi. Itulah juga sebagai ibu kedua yang akan ada di kampus ini. Ya, kebetulan, mohon maaf ya, dosen-dosen di IIK Baktiwiyata ini 80% adalah ibu-ibu. Ya, tapi nggak apa-apa, ya, yang pria pun nanti akan mendapat pelayanan dari ibu-ibu, ya. Kemudian para dekannya juga begitu, ya. Dekannya fakultas-fakultas ini kebetulan juga ibu-ibu. Jadi betul-betul anak-anakku mendapat 3 orang ibu, ya, dosen wali, ya kaprodi, ya ibu dekan. Apalagi para direktur dan wakil direktur juga semua ibu-ibu, ya. Pokoknya anak-anakku akan diasuh lah dengan keibuannya. Dan karena kota Kediri ini secara legendaris bahwa ini adalah kota ibu-ibu, karena di sini ada
dewi-dewi yang legendaris, ada Dewi Skartaji, ada Dewi Gili Suci, ya. Jadi anak-anakku akan tentram di Kediri dengan acuan para ibu, ya. Dan tentu saja, ya, kita mempunyai budaya plus, ya, prima dalam layanan, luhur dalam budi pekerti, unggul dalam berkarya, dan sejahtera dalam kebersamaan. Tentu yang terakhir saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati yang betul-betul memberikan atensi kepada IKA Baktiwiata untuk menyerahkan 68 putra-putrinya dari Kaimana untuk belajar di IKA Baktiwiata. Sebagaimana sudah dijanjikan oleh Ibu Direktur Akademik bahwa mereka akan jamin bahwa mereka akan selesai tepat waktu dengan prestasi, tentu sesuai dengan predikat kita menuju ke prestasi yang unggul. Dan tentu kami sangat mengharapkan dari pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, mohon kami nanti juga dipantau sejauh mana kinerja kami di dalam mengasuh anak-anak tercinta dari Kabupaten Kaimana ini. Dan sekali lagi sebagai akhir kata, ya, saya sampaikan Anda nanti akan diterima secara resmi di tanggal 18 September. Namun demikian sebelum tanggal 18 September, saya minta kepada Ibu Direktur Akademik, ya, anak-anak jangan dibiarkan mereka tinggal di kiri tanpa kegiatan. Ya, saya minta Ibu Direktur Akademik, walaupun belum diterima secara resmi, mereka diberikan bimbingan, ya, selayaknya untuk adaptasi dengan budaya di Kediri dan budaya akademik di IKA Baktiwiata. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Bupati atas kepercayaan yang diberikan pada kami untuk mengasuh putra-putri dari Kabupaten Kaimana. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Utama Yayasan Baktiwiata Kediri. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. David Raditya Bikom MMBA, kami silakan. Syukur pada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beserta Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan segala rombongan dari Bupati Kabupaten Kaimana. Yang saya hormati Rektor Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiata, Prof. Muhammad Zainuddin, beserta Sivitas Akademika Baktiwiata, dan yang saya cintai adik-adik calon mahasiswa dari Kabupaten Kaimana, telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik mahasiswanya di sini. Kami dari yayasan memberikan jaminan bahwa kampus yang dipilih adalah kampus yang tepat untuk mendidik menjadi tenaga kesehatan yang profesional dan unggul. Saya yakin sesuatu yang terjadi bukanlah suatu yang tidak disengaja, tetapi Tuhanlah yang mengatur dan membuat hal ini terjadi. Karena pertemuan kami dengan Bapak Bupati juga sesuatu yang tidak sengaja, tetapi Tuhan yang mengatur melalui pertemuan di pesawat, di mana kursi mertua saya diambil alih oleh Bapak Bupati. Ya, untuk yang belum tahu, kami sudah mempunyai kursi di nomor depan,
lalu disingkirkan, diberitahu bahwa ini kursi punyanya orang penting, harap mundur. Jadi itu adalah asal muasal di mana kami akhirnya berkenalan, dan kebetulan juga kita dari yayasan mempunyai program untuk mencerdaskan Indonesia Timur sejak beberapa tahun lalu, dan akhirnya menjadi suatu kecocokan. Jadi dari kami memberikan beasiswa dan dari kabupaten juga memberikan beasiswa juga, dan ini selaras dengan visi kami untuk mencerdaskan Indonesia Timur. Saya hanya memberikan pesan kepada adik-adik yang ada di sini, kalian sangatlah beruntung, dimana biasanya untuk sekolah orang tua harus susah payah untuk mencari uang, untuk menafkahi dan memberikan biaya kuliah. Kalian di sini sudah mempunyai orang tua dari Kabupaten Kaimana yang bertanggung jawab, bukan hanya untuk pendidikan, tetapi juga untuk tempat tinggal, makan. Jadi tepuk tangan dulu kepada bapak-bapak. Saya harapkan adik-adik yang ada di sini jangan hanya belajar ketika diminta saja, tetapi mempunyai proaktif. Karena orang yang bisa menjadi sukses adalah orang yang mempunyai proaktif. Ya, proaktif itu apa? Inisiatif untuk menjadikan sesuatu sebelum terjadi. Ya, ketika kami di pesawat itu ketika sudah disingkirkan dari kursi depan, kalau tidak proaktif untuk menyapa dan berkomunikasi, apakah mungkin Bapak Bupati mau berkenalan dengan kami? Itu adalah salah satu contoh proaktif. Jadi proaktif dalam pendidikan apa? Sebelum belajar, sebelum diajar, Anda harus sudah belajar dulu. Ya, setelah diajar, Anda harus belajar lagi di rumah. Jadi ketika nanti perkuliahan sudah dimulai, kalian akan sudah menghafal dan sudah lebih pandai daripada teman-teman yang lain, karena Anda mempunyai bekal, yaitu apa? Proaktif. Dan bagi kalian yang pintar-pintar ini, kalau waktunya lebih, harap mengambil UKM, ya, mengambil kegiatan mahasiswa yang lain. Karena untuk menjadi sukses bukanlah hanya dari ilmu, namun juga dari kegiatan-kegiatan non pendidikan. Bahkan kalau boleh, saya tidak tahu nih diperbolehkan atau tidak. Ini kan bukan negara lain. Umpama kalian nganggur, sudah belajar, waktunya masih luang, ya belajar bantu restoran atau depot yang ada di sini, barangkali dapat uang dan ilmu untuk belajar masak soto, masak bakso. Siapa tahu di sana juga setelah jadi tenaga kesehatan punya warung, punya depot. Boleh nggak itu? Saya nggak tahu dari Bapak Bupati. Bapak Kejaksaan mungkin memperbolehkan ini. Boleh ya Pak ya, kuliah sambil bekerja. Jadi apa itu saya tidak mengharuskan, namun saran saya adalah belajar dan belajar. Bukan hanya ilmu yang ada. Kalau nganggur, tunggulah di perpustakaan sampai perpustakaannya tutup. Ya, jadi gunakanlah waktu dan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena Anda terpilih dan dengan terpilihnya Anda ini mempunyai tanggung jawab yang luar biasa berat untuk memajukan Kabupaten Kaimana setelah nanti adik-adik kembali ke sana. Saya harapkan semoga yang ada
semua yang ada di sini bisa lulus tepat waktu dan harus kembali lagi ke daerah untuk memajukan daerahnya. Itu saran dan pesan dari saya, dan saya doakan semuanya diberikan kesehatan. Dan jangan lupa ya, biasanya kalau dari luar kota, kalau mau naik sepeda motor harus pakai helm ya. Ini bukan di Kaimana, di mana kendaraannya sepi ya. Kita pernah ada kejadian dari Timor Leste ya, mereka datang tidak pakai helm. Nah, terus kecelakaan bagaimana ya? Jadi pertama ngurus SIM dulu ya. Kalau sudah punya SIM pakai helm. Kalau belum punya SIM, urus SIM dulu ya. Ini adalah negara mempunyai aturan. Jadi kalian harus mengikuti aturan yang ada ya. Dan kalian mempunyai agama masing-masing. Tiap hari yang kalian harus beribadah, harus tetap beribadah ya. Jangan datang ke sini untuk berantem ya, cari musuh, itu haram ya. Jangan sampai melakukan itu ya. Saya sebagai perantau juga yang dulu kuliah di luar negeri, saya juga tahu rasanya bagaimana merantau. Jadi kalian harus mempunyai banyak teman ya. Jangan ngumpul dengan teman-teman yang ada di sini. Carilah teman-teman yang baru. Bahkan kalau dapat pasangan dibawa pulang nanti ke Kaimana. Tetapi saya jangan saya kasih jangan pulang 3 orang. Tahu maksud saya ya. Jadi datang sini 1 orang, pulangnya 3 orang. Jadi hamil sudahan. Waduh, itu pusing nanti ya. Jadi datang, kalau punya pacar baru dibawa, diperkenalkan. Tapi jangan hamil dulu di sini ya. Ini Anda mempunyai tanggung jawab untuk kuliah ya. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya, dan tanggung jawab ini jangan dibuang ya, jangan disia-siakan. Saya yakin bapak-bapak dari Kabupaten Musbidanya pasti juga setuju dengan hal ini ya. Nambah orang di Kaimana juga pasti lebih setuju lagi ya, karena kita juga diberitahu Anda harus ke sana, sangat yang cantik, bagus ya. Kalau boleh nanti kita akan ke sana Pak. Dan kita tahun depan juga masih buka program ini Pak Bupati. Kalau umpama ada program lagi, jadi nanti kita bisa kerjasama. Dan dari pendaftaran juga masih membuka untuk pendaftaran ya. Jadi nanti kalau ada tambahan-tambahan beasiswa kita akan sampaikan. Mungkin masih bisa nambah beberapa calon adik-adik lagi. Baik, sekali lagi pesannya banyak tapi singkat ya. Yang pasti saya harap jangan adik-adik menyia-nyiakan waktu. Dan sekali lagi Bapak dari Kaimana, Pak Bupati, terima kasih atas kepercayaannya, dan kami akan selalu berusaha untuk bersama-sama maju, dan kita akan membantu memajukan Indonesia Timur juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bupati Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Kepada yang terhormat Bapak Freddy, kami silakan. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian. Mana senyumnya dulu? Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, dan juga salam baku dapat. Yang sama-sama saya hormati Rektor Institut Ilmu Kesehatan Widya Bakti
Bakti Wiyata, Bapak Profesor Dr. Muhammad Zainuddin. Mari kita berikan aplaus sama-sama. Adik-adik, contohlah sama Bapak Rektor ini, umur kalau nggak salah 78 tahun, tapi semangat itu masih luar biasa. Moto saya, tua itu kodrat, muda itu harus dicari. Jadi beliau muda harus dicari terus ini. Yang sama-sama saya hormati, Ketua Yayasan Pak David selaku owner Putra Mahkota dari yayasan ini. Terima kasih Pak David. Yang saya banggakan rekan-rekan Forkopimda yang berkenan hadir, Pak Dandim, Pak Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Sekretaris Daerah, dan juga luar biasa ada dua Bapak Dewan, Pak Charlie Maipau dari PDIP dan juga Bapak Petrus Pulo juga dari PDIP. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh jajaran yang begitu banyak juga hadir. Yang saya hormati juga Pak Adi dari Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kaimana. Yang saya hormati keluarga besar dari Ikatan Institut Ilmu Kesehatan Wiyata Bakti Wiyata ya, sorry. Serta adik-adikku yang saya kasihi dan saya cintai. Coba senyum sedikit untuk adik-adikku ini. Saya tahu bahwa perjalanan dari Kaimana tanggal 23 ya. 22 baru tiba di sini tanggal 27 sudah tentu sangat capek. Tapi kedatangan hari ini di sini saya minta supaya capek itu hilang dan semangat kita datang ini untuk menempuh pendidikan di sini. Pada kesempatan yang baik ini, yang berbahagia ini, sebagai orang yang percaya, patut kita naikkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena perkenaannya, ya, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan umur panjang dan bisa berkumpul di sini dalam acara penyerahan calon mahasiswa Kaimana yang akan menempuh pendidikan di kota Kediri ini. Pertama-tama, selaku pemerintah daerah, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri yang telah berkenan menerima pemerintah Kabupaten Kaimana mulai dari kunjungan awal sampai dengan MOU, dan hari ini kita bisa menyerahkan calon mahasiswa Kaimana untuk menempuh pendidikan di kota ini. Mudah-mudahan kerjasama yang terbangun ini tidak berhenti di sini, bisa kita lanjut dari waktu ke waktu. Tadi disampaikan sama Pak David bahwa perkenalan saya dengan keluarga besar Pak Teguh, itu mertua beliau itu, saya bilang itu bukan kebetulan, tetapi itu harus kita yakin ada rencana Tuhan. Perkenalan tanpa sengaja, penerbangan dari Bali ke Surabaya. Rupanya mertua Pak David ini salah satu pendiri Line Club ya, dan juga pengusaha yang sukses di Surabaya. Sudah tentu acara di Bali itu rombongan keluarga, pulang depan semua ini di blok sip untuk keluarga besar Pak Teguh. Saya kebetulan ada kenal dengan petugas bandara di Bali. Saya minta
saya nggak kenal, ya minta kalau boleh kita dikasih seat yang di depan. Rupanya seat depan ini sudah diblok oleh keluarga Pak Teguh. Jadi petugas itu mungkin minta izin kepada keluarga besar menyampaikan bahwa ini ada pejabat yang minta seat di depan. Nah, cerita begitu naik pesawat, keluarga besar Teguh sudah duluan naik, baru saya dan istri dan 4 orang anak. Puji Tuhan dari pertemuan itu bersambut hari ini kita bisa kirim anak-anak Kaimana yang nanti sekolah di sini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar dari Widya Bakti Wiyata ini. Mudah-mudahan beasiswa ini bukan hanya 20, tapi mungkin juga bisa tambah. Kemarin awalnya formasi itu 40, 20 beasiswa 100% dari Bakti Wiyata ini, yang sisanya itu 50-50. Ternyata begitu buka pendaftaran di Kaimana yang ikut tes, kalau nggak salah itu ada 100 lebih Pak Kadis ya. Artinya animo anak-anak Kaimana begitu luar biasa, sehingga kita dari hasil komunikasi dengan kampus di sini kita putuskan sejumlah 68 calon mahasiswa yang akan kuliah di sini. Jadi kalau 68 berarti masih beban pemerintah daerah masih cukup tinggi. Tadi Pak David sudah buka sedikit wacana, ya mudah-mudahan nanti Pak Kadis bisa tindak lanjuti sehingga kalau boleh bisa ada 50-50 lagi sehingga tidak memberatkan beban dari pemerintah daerah. Bapak Ibu yang saya kasihi, khusus untuk adik-adik juga, ya pesan saya, selain adik-adik datang di sini untuk menempuh pendidikan, juga harus tertanam dalam diri adik-adik bahwa kita membawa nama keluarga dan juga nama Kabupaten Kaimana. Tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak David berkaitan nasihat. Mudah-mudahan nasihat ini adik-adik bisa pegang dan bisa selesai kuliah tepat waktu dan pulang menjadi agen perubahan di Kabupaten Kaimana. Bisa tidak adik-adik? Tadi Pak David bilang jangan datang 1 orang, pulang jadi 3 orang. Datang 1 orang, kuliah selesai, juga harus pulang 1 orang. Tugas sesudah selesai, bantu pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar, khususnya di kesehatan, ya di dinas kesehatan, baik itu yang di kampung-kampung maupun di kota, supaya ke depan Kaimana menjadi salah satu role model, ya dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di tanah Papua. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan Forkopimda yang juga berkenan meluangkan waktu ini. Ini satu penghormatan dari bapak-bapak untuk adik-adik kita ini, ya bisa mendampingi saya untuk menyerahkan adik-adik di kampus di Kediri ini. Bukan hanya di Kediri, sesudah pertemuan di sini kita akan melanjutkan perjalanan ke Semarang dan Pekalongan untuk menyerahkan anak-anak Kaimana yang menempuh
sekolah di beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah atas kerjasama pemerintah daerah, MUI, dan fakultas yang ada di sana. Jadi kalau kita hitung yang berangkat pada tanggal 22 atau 23 kemarin itu berjumlah 100 lebih yang nanti tersebar di Jawa Timur dan juga di Jawa Tengah. Sekali lagi ingat untuk adik-adik, kita datang di sini bukan untuk senang-senang. Kita datang ini untuk bersekolah. Jadi waktu yang ada kita harus mengikuti sejumlah kegiatan, baik itu kegiatan ekstra maupun kegiatan resmi dari kampus ini. Kita tidak bisa hidup itu individu, ya, kita harus hidup berkelompok dan membaur. Tidak bisa kita pulang di tempat penginapan, ya sudah kita bergaul dengan anak-anak kayak mana saja. Kita juga harus bisa berbaur dengan lingkungan yang ada, sehingga kita dapat bersaing nanti dengan anak-anak yang juga sekolah di sini. Saya kasih contoh, saya bangga dengan kita lihat kita punya saudara dari Medan, dari Batak ini. Hari-hari ini banyak orang-orang Medan, orang-orang Batak yang hebat-hebat yang pimpin di Republik ini. Baik bidang politik, baik itu kepolisian, TNI, dan lain-lain. Kita lihat di tanah Jawa ini tidak ada asrama Batak. Mereka datang sekolah di tanah Jawa betul-betul untuk sekolah dan membaur. Jangan kita membawa komunitas dari daerah pindah ke sini. Tapi kalau kita disuruh di sini, kita harus siap berkompetisi dengan kondisi yang ada. Hal-hal yang baik dari daerah kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Tapi kalau ada yang lebih baik di sini, mari kita juga buka diri. Tadi Pak David bilang, ya, kita harus juga gunakan waktu kita kalau mampu untuk kegiatan-kegiatan kampus juga. Kalau memang ada yang maaf mungkin pemahaman atau ya perlu ada waktu yang cukup untuk belajar dalam arti bimbingan tes, silakan. Supaya kita tidak tertinggal nanti dengan saudara-saudara yang lain. Saya yakin dan percaya adik-adik ini sudah punya sikap, sudah punya tekad bahwa saya datang di sini, saya kuliah di sini, dan saya pulang akan membawa hasil yang saya dapat di tanah rantau. Setuju tidak adik-adik? Ini jumlah 68 anak. Pesan saya, tidak ada yang menyerah atau putus di tengah jalan. Saya ulang ya, ini ada jumlahnya 68 adik-adik. Tidak ada yang putus di tengah jalan karena alasan yang tidak rasional. Biaya sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Adik-adik tinggal punya waktu untuk belajar dan hidup bisa berbaur di kota Kediri ini. Kota Kediri, kenapa kita pilih Kediri? Kediri kota yang saya bilang cukup aman. Beda dengan kota-kota besar yang lain. Kota-kota besar kayak kita bilang Jakarta, kita bilang Surabaya, itu banyak godaan. Kalau kita tidak kuat, kita tidak bisa menempatkan diri kita
kita akan terjerumus ke hal-hal pergaulan yang tidak benar. Kota Kediri ini kota sangat tenang. Tadi Pak Rektor katakan kota yang toleransi, dan saya bilang juga makanan ini enak-enak dan murah-murah. Ya, saya datang pertama itu pulang kita singgah di sepanjang jalan Doho ya, kita makan situ di makanan emperan, makanan juga enak-enak dan murah-murah. Khusus untuk ibu-ibu, tadi Rektor bilang ada jumlahnya kurang lebih 80%, berikanlah kasih sayang seperti anak-anak sendiri, supaya mereka merasa aman, nyaman, dan mereka bisa menyelesaikan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa di sini. Baik, itu beberapa hal yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak ya yang sudah mensupport, membantu pemerintah daerah dalam menempatkan calon mahasiswa di Bakti Wiyata di sini. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa selalu menyertai kita dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi. Lagu persembahan, lagu akan dibawakan oleh calon mahasiswa baru dari Kabupaten Kaimana. Lagu yang akan dibawakan ada 3 lagu. Pertama lagu Pulauku, kedua lagu Owarger, dan yang terakhir adalah Senja Indah di Kaimana. Kepada adik-adik, dipersilakan untuk mengambil tempat. Ah
Dibuktikan kerjasama IIK Bakta dengan instansi-instansi di Indonesia Timur untuk mendukung dalam persiapan SDM di bidang kesehatan. IIK Bakta membuka peluang seluas-luasnya untuk calon tenaga kesehatan dari Indonesia Timur untuk dapat belajar di IIK Bakta. Kedepannya bisa lulus menjadi nakes yang berkualitas dan siap memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia Timur. Selain mendukung dalam pengembangan SDM kesehatan di Indonesia Timur, IIK Bakta juga melakukan pengabdian masyarakat di Indonesia Timur dengan melakukan edukasi di bidang kesehatan pada masyarakat di Indonesia Timur. Yang ada di 5 program studi, mulai dari yang D3, ada yang D4, ada yang S1. Nah, kebetulan akreditasinya sudah sangat baik, sehingga mereka tidak salah pilih. Kemudian ini adalah sebenarnya bentuk dari CSR-nya IIK Bakti Wiyata. Ya, company social responsibility lah, kita memberikan beasiswa kepada anak-anak Indonesia Timur. Dari NTT, kemudian ada dari NTB, dan ini terakhir dari Papua. Jenis ini yang beasiswa Prof ya? Ya, mereka diberi beasiswa, tapi kita semua 68 itu ternyata ada yang mendapat beasiswa dari pemerintah daerah Kalimantan sendiri dan ada yang dari IIK. Ya, sekitar kalau dari IIK kurang lebih 40 orang yang full dari IIK, kemudian yang 28 itu 50-50 antara pemerintah daerah Kalimantan dengan IIK. Program seperti ini sudah lama, Prof? Ya, kita sudah berjalan 3 tahun ya. 3 tahun. Jadi untuk Papua ini baru pertama kali yang sudah berjalan itu dari NTB sudah 2 tahun. Kemudian yang dari Pemkot Kediri sendiri kita sudah 3 tahun. Juga sama seperti ini. Ya. Mungkin ada pesan Prof kepada calon mahasiswa baru yang ada di IIK? Ya, saya kira untuk calon mahasiswa baru bersiap-siaplah. Nanti tanggal 18 September akan kita adakan upacara pengukuhan mahasiswa baru. Dan tentu bagi mereka yang belum mendaftar, sekarang ini masih ada kesempatan untuk daftar di IIK Bakti Wiyata sampai bulan awal Oktober. Akan di daerah Kalimantan, Pak? Ya, pertama saya mewakili pemerintah Kabupaten Kaimana. Pada hari ini saya didampingi oleh rekan-rekan Forkopimda. Kita menyerahkan anak-anak Kaimana, calon mahasiswa untuk kuliah di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Jumlahnya? Jumlahnya sebanyak 68 orang. Ini jumlah yang sangat besar. Dan kenapa kita memilih Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri? Karena kota Kediri ini menurut saya kota yang sangat toleransi, kota yang aman, dan juga Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata merupakan salah satu perguruan tinggi yang luar biasa dalam bidang kesehatan. Harapan saya kepada anak-anak kita yang berkuliah di Kediri, mereka bisa menjaga nama baik keluarga, nama baik daerah, dan juga nama baik seluruh peserta yang datang berkuliah di sini. Mungkin ada himbauan kepada para peserta didik baru ini? Ya, kepada calon mahasiswa Kaimana yang jumlahnya 68 orang, pesan saya bahwa hidup itu pasti ada hambatan, ada tantangan, ada rintangan. Tetapi kita harus punya jiwa petarung bahwa masalah hambatan itu kita harus bisa selesaikan supaya kita sukses dalam segala hal. Khusus adik-adik yang jumlah 86 orang datang di sini untuk kuliah.
datang di sini untuk sekolah, datang di sini untuk menempuh ilmu. Sudah tentu kesempatan yang ada ini digunakan dengan baik dalam proses belajar mengajar, baik secara internal maupun eksternal yang ada di jadwal pada kampus tersebut. Tim Liputan, Toho TV.